Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Sebelum kita mulai belajar, mari sama-sama kita berdoa. Semoga pandemi corona ini segera berakhir. Ya, pada video kali ini Bu Nila akan menjelaskan tentang aturan sinus dan kosinus. Diperhatikan baik-baik ya. Terima kasih. Ya, hari ini Bu Nila akan membahas tentang aturan sinus dan kosinus. Perhatikan baik-baik ya. Yang pertama, Ibu akan membahas tentang aturan sinus. Nah, perhatikan segitiga berikut. Jika ada segitiga sembarang diberi nama segitiga ABC, kemudian sisi yang ada di depan sudut A, sisi yang ada di depan sudut A yaitu sisi BC, Ibu beri nama sebagai sisi A. Kemudian sisi yaitu sisi AC yang ada di depan sudut B, Ibu beri nama B. Kemudian sisi yang ada di depan sudut C, Ibu beri nama C. Nah, nanti aturan sinus mengatakan bahwa A dibagi sin A akan sama dengan B dibagi sin B akan sama dengan C dibagi sin C. Paham ya? Sekarang perhatikan contoh nomor 1. Nah, diketahui ada segitiga ABC dengan besar sudut A sama dengan 60 derajat, sudut B 45 derajat, dan panjang BC adalah 20 cm. Berapakah panjang AC? Nah, agar memudahkan, kita visualisasikan dulu apa-apa yang diketahui di soal. Nah, sebagai berikut ya. Ada segitiga ABC, sudut A 60, sudut B 45, panjang BC adalah 20. Nah, perhatikan antara sudut A dan sisi di depannya sudah diketahui. Kemudian antara sudut B dan panjang sisi AC yang akan dicari juga sebenarnya sudah berpasangan. Nah, karena sama-sama sudah berpasangan, maka kita bisa menggunakan aturan sinus. Maka jawabnya 20 per sin 60 akan sama dengan AC dibagi sin 45. Nah, sin 60 nilainya setengah akar 3, sin 45 nilainya setengah akar 2. Maka menjadi 20 per setengah akar 3 sama dengan AC per setengah akar 2. Nah, karena ini sama dengan, berarti setengahnya nanti hasilnya 1, jadi habis ya. Nah, maka AC sama dengan 20 dikali akar 2 dibagi akar 3. Nah, ingat, penyebut itu tidak boleh berbentuk akar, maka harus dirasionalkan menjadi 20 akar 2 per akar 3 dikali akar 3 per akar 3. Maka hasilnya adalah atas kali atas, bawah kali bawah. Jadi 20 akar 2 dikali akar 3 menjadi 20 akar 6. Akar 3 dikali akar 3 menjadi 3. Maka AC adalah 20 per 3 akar 6. Cukup jelas ya? Sekarang contoh yang nomor 2. Diketahui ada segitiga PQR seperti gambar berikut. Nah, yang ditanyakan adalah panjang PR. Nah, sekarang diperhatikan dulu. PQ panjangnya 60 cm, sudut P ini besarnya 25 derajat. Kemudian sudut yang di luar Q ini 45 derajat. Nah, jika kita ingin menggunakan aturan sinus, maka kita butuh sudut dan sisinya yang berpasangan. Nah, kalau kita mau menggunakan PQ, maka kita harus cari dulu besar sudut R. Dan karena kita mau mencari nilai PR, maka kita harus cari dulu besar sudut Q. Nah, bagaimana caranya? Perhatikan baik-baik. PQ ini merupakan garis lurus. Nah, karena dia berupa garis lurus, maka besar sudutnya adalah 180 derajat. Maka kita bisa menghitung sudut PQR dengan cara sudut PQR adalah 180 dikurangi 45 derajat, sehingga besarnya adalah 135 derajat. Kemudian jumlah sudut dalam suatu segitiga adalah 180 derajat, maka kita bisa mencari sudut R. Jadi, sudut PRQ adalah 180 dikurang 135 dikurang 25 menjadi besarnya adalah sudut
R yaitu 20 derajat. Nah, karena kita sudah tahu semua sudutnya, kita bisa mencari panjang PR, yaitu ya PQ dibagi sin 20 akan sama dengan PR dibagi sin 135. Nah, karena nilai sin 120 kita belum tahu, kita tuliskan saja dalam bentuk sin 120. Nah, sin 135 ada di kuadran 2, maka hasilnya pasti positif. Kita hitung, ya PQ nilainya 60 per sin 20 sama dengan PR per setengah akar 2. Nah, maka nanti PR sama dengan 60 dikali setengah akar 2 dibagi sin 20. 60 dikali setengah menjadi 30, ya, maka nanti PR adalah 30 akar 2 dibagi sin 20. Nah, jika soal esai mungkin bisa selesai sampai di sini, dan jika PG biasanya ada keterangan tambahan di soal berapakah nilai sin 20. Tapi jika tidak ada, kita cukup selesai sampai di sini saja. Paham ya? Ya, sekarang kita akan membahas tentang aturan kosinus. Nah, jika ada segitiga sembarang diberi nama ABC, kemudian panjang sisi BC ini adalah A, sisi AC adalah B, sisi AB adalah C. Nah, aturan kosinus mengatakan bahwa A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2 kali B dikali C dikali cos A. Ya, perhatikan baik-baik ya. Jadi, kalau dia menanyakan A, ya, maka yang dibutuhkan adalah dua buah sisi yang lain yang mengapit sudutnya, ya, yang mengapit sudut di depan A. Nah, ini berlaku juga untuk B kuadrat dan C kuadrat. Pada prinsipnya sama saja, ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke contoh yang nomor 1. Diketahui ada segitiga ABC dengan panjang AB 19 cm, panjang AC 16 cm, serta besar sudut A sama dengan 60 derajat. Berapakah panjang BC? Nah, kita visualisasikan dulu. Ya, ada segitiga diberi nama segitiga ABC, AC 16, AB 19, kemudian sudut A 60. Nah, ketika dia menanyakan BC, ya, kalau kita mau menggunakan aturan kosinus, kita lihat ada dua sisi, ya, yang mengapit sudut. Ya, betul. Jadi kita bisa menggunakan aturan kosinus. Maka jawabnya adalah BC kuadrat akan sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat dikurang 2 dikali AB dikali AC dikali cos A. Nah, sekarang kita masukkan angka-angkanya. Nah, AB adalah 19 kuadrat, ya, jadi AC menjadi 16 kuadrat dikurang 2 dikali 19 dikali 16 dikali cos 60. Nah, sekarang kita hitung. Maka hasilnya menjadi seperti ini, ya. 361 ditambah 256 dikurang 2 dikali 19 kali 16 dikali setengah. Lalu hasilnya seperti ini, ya. Nah, nanti hasilnya adalah 313. Nah, ingat ini baru BC kuadrat. Yang diminta soal adalah BC. Maka BC adalah akar dari 313. Nah, jika tidak bisa disederhanakan, biarkan saja dalam bentuk akar. Cukup mudah bukan? Ya, sekarang kita lanjutkan ke contoh yang nomor 2. Diketahui ada segitiga PQR dengan PQ 7 cm, PR 6 cm, QR-nya 4 cm. Hitunglah nilai cos Q. Nah, kita gambar dulu ya. Ada segitiganya diberi nama segitiga PQR, PQ 7 cm, QR 6 cm. Ya, PR 6 cm maksud Ibu, QR-nya 4 cm, ya. Nah, ditanyakan cos Q, berarti yang ini ya. Nah, bagaimana menjawabnya? Perhatikan, ya, sisi di depannya kan yang PR nih, berarti ini yang kita taruh depan. Menjadi PR kuadrat sama dengan PQ kuadrat ditambah QR kuadrat dikurang 2 kali PQ dikali QR dikali cos Q. Kita masukkan angkanya. Nah, seperti ini.
ya. 6 kuadrat sama dengan 7 kuadrat ditambah 4 kuadrat dikurang 2 kali 7 dikali 4 dikali cos Q. Nah, kita hitung hasilnya nanti seperti ini setelah dikuadratkan. Maka, nah, min 56 cos Q ini bisa kita pindah ke depan. Jadi positif ya. 36-nya pindah ke belakang. Ya, jadi setelah kita hitung cos Q adalah ini nih, 49 tambah 16 dikurang 36 hasilnya 29 dibagi 56. Sudah selesai sampai di sini. Nah, ya, paham ya? Mudah sekali kan? Ya, contoh terakhir yang ketiga. Nah, ini soal cerita ya, agak panjang. Perhatikan baik-baik. Sebuah kapal mulai bergerak dari pelabuhan A pada pukul 7 dengan arah 30 derajat dan tiba di pelabuhan B setelah 4 jam bergerak. Pukul 12 kapal bergerak kembali dari pelabuhan B menuju ke pelabuhan C dengan memutar haluan 150 derajat dan tiba di pelabuhan C pukul 8 malam. Jika kecepatan rata-rata kapal 50 mil per jam, maka jarak tempuh kapal dari pelabuhan C ke pelabuhan A adalah, nah, kita perhatikan dulu ya, kita visualisasikan baik-baik. Nah, kira-kira seperti ini. Ya. Ini ada pelabuhan A, ya. Pelabuhan A ini. Nah, pelabuhan A ini ya, sebuah kapal ini dari pelabuhan A bergerak menuju ke pelabuhan B setelah mengambil 30 derajat. Nih, ini 30 derajat ya. Dia menuju ke B, ya. Nah, dalam perjalanannya A ke B ini butuh waktu 4 jam. Ya. Nah, kemudian ketika di B saat jam 12 tepat, jam 12 siang, dia memutar haluan ya menuju pelabuhan C dengan memutarnya 150 derajat. Jadi dari sini nih, dari sini ke sini, nih dari sini ke sini itu 150. Ya, berarti kalau ini garis lurus nih, yang ini garis lurus. Kalau ini 150, maka yang dalam sini nih, ini tuh besarnya 30 derajat. Yang atas ya. Nah, 30 derajat yang bawah ini datangnya dari mana? Dari sini. Ya, sifat sudut pelajaran SMP ya. Ini sudut yang dalam berseberangan. Ya, maka sudut B yang di dalam totalnya menjadi 60 derajat. Paham ya sampai di sini? Nah, kita lanjut lagi. Dari B ke C, dia waktu perjalanannya adalah 8 jam. Ya. Nah, sekarang yang ditanyakan berapakah jarak C nih dari pelabuhan C menuju ke pelabuhan A. Ya, perhatikan lagi penjelasannya. Nah, tadi sudah cukup paham ya penjelasan yang sudut ini datangnya dari mana. Nah, sekarang perhatikan. Tadi diketahui kecepatan rata-rata kapal 50 mil per jam. Nah, kita tidak tahu berapakah jarak A ke B atau jarak B ke C ya. Tapi kita tahu rumus jarak yaitu kecepatan dikali waktu. Maka kita bisa menghitung ya, jarak A ke B itu tadi kan kecepatannya 50 mil dikali waktu perjalanannya 4 jam. Maka jarak A ke B menjadi 200 mil. Kemudian untuk jarak B ke C ya, 50 kecepatannya dikali dengan waktu perjalanannya tadi itu 8 jam, maka menjadi 50 kali 8 sama dengan 400 mil. Nah, jadi AB 200, BC 400. Sekarang kita tinggal cari panjang AC-nya atau jarak AC-nya. Nah, ini tadi sudah tahu sudut 60-nya datang dari mana ya. Nah, jadi nanti AC kuadrat akan sama dengan AB dikuadratkan ditambah BC kuadrat dikurang 2 kali AB dikali BC dikali cos 60 ya. Karena ini adalah sudut yang ada di depan sisi AC-nya. Ya udah tinggal kita hitung. 200 kuadrat ditambah 400 kuadrat dikurang 2 dikali 200 dikali 400 dikali cos 60 itu setengah.
setelah kita hitung ini semuanya nanti hasilnya adalah 120.000. Nah, ingat ini baru AC kuadrat. Yang ditanyakan adalah AC, maka AC sama dengan akar dari 120.000 sama dengan 200 akar 3. Mudah bukan? Ya, demikian contoh-contoh dari aturan sinus dan kosinus. Semoga kalian semakin paham ya. Terima kasih. Iya, tadi adalah beberapa penjelasan tentang aturan sinus dan kosinus. Semoga kalian makin paham. Assalamualaikum.